Betul. Iya, iya. Pak, Singgi ya nama Jawa, Pak. Orang Jawa. Iya, Pak. Lima ya. Singgi. Singgi. Woi, si Suhu. Singgi. Si Suhu. Singgi. Halo. Lemang. Woi. Ya, pemirsa, saat ini tim Fakta sedang menunggu kedatangan dari tersangka Indra Septiarman dan kami mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai tersangka langsung bagaimana tersangka ini bisa melakukan aksi tersebut dan juga bagaimana persembunyiannya ini selama kurang lebih 11 hari sampai akhirnya tersangka bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Baik. Ya, saat ini di depan saya sudah ada tersangka, yakni ada Indra Septiarman. Saya akan mencoba untuk mewawancarai bagaimana kelancaran aksinya pada saat itu, kemudian juga bagaimana ia bersembunyi sampai akhirnya bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Indra Septiarman, bisa dijelaskan bagaimana kronologi pada saat hari itu, kejadian itu dari Anda melihat korban hingga sampai akhirnya kejadian itu berlangsung? Pada saat itu dia lagi jualan di dekat warung dan salah satu teman saya manggil dia untuk beli gorengan dagangannya dan saya disuruh ke konter untuk beli pulsa. Saya habis dari konter baru saya balik lagi ke warung dan saya dibilang, kamu mau gorengannya? Saya bilang iya. Saya makan gorengan itu. Nggak lama setelah saya makan gorengannya, si korban pergi dan saya langsung terpikir pada saat itu langsung saya ambil tali dan saya kejar si korban. Terus saya berlari. Lebih dulu saya sampai di tempat lokasi, saya tunggu baru dia lewat. Pada saat Anda melakukan aksi tersebut, apakah Anda ini lagi di bawah pengaruh alkohol kah? Atau Anda melakukan itu secara sadar? Dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Tidak dalam pengaruh alkohol? Tidak. Mengapa Anda melakukan aksi tersebut di situ? Karena di situ sepi. Apa alasan Anda menguburkan korban di situ? Karena sudah panik dan nggak tahu apa lagi. Pas tahu dia nggak gerak-gerak lagi, udah coba dibangunin, nggak gerak-gerak. Semakin panik. Jadi kapan persisnya Anda membuang celana dan kemeja korban ini? Kalau celana pas turun dari atas tebing buang. Kalau baju udah selesai ngubur baru dibuang. Tapi sebelumnya Anda memang belum pernah ketemu dengan Nia ini atau bagaimana? Apakah Anda memang sering berkumpul dengan teman-teman Anda di tempat tersebut? Atau memang baru pada saat itu? Sebelumnya udah pernah sih beli gorengannya 1 kali. Jadi pas hari itu dia ke warung karena hari hujan, dipanggil sama teman. Disitulah saat terpikirnya sama saya untuk melakukannya. Oke, berarti memang sebelumnya Anda sempat pernah membeli dagangan korban? Iya. Dan pada saat itu situasi sepi? Sepi.
Tidak ada orang? Tidak. Dan Anda memang biasa berkumpul sama teman-teman Anda di situ? Iya. Lalu pada saat Anda melihat korban sudah tidak bernyawa lagi, sudah tidak bernafas lagi, itu apa yang Anda lakukan? Ya, bercampur aduk lah, Kak. Dalam panik, ketakutan, iya. Makanya si korban saya kubur, Kak. Menurut informasi yang saya dapatkan, apa benar bahwa korban sebelum dikuburkan ini sempat Anda seret dulu? Iya. Lalu setelah itu, setelah Anda menguburkan ini, Anda kemana? Ke warung. Ke warung lagi, bertemu teman-teman lagi? Iya. Pada saat itu apa yang teman-teman Anda tanyakan? Yang dia tanyakan, dari mana kamu hujan-hujan basah-basah? Saya bilang dari tempat teman. Berarti teman-teman Anda tidak tahu bahwa pada saat itu Anda mengejar korban sebenarnya? Iya. Terus pada saat Anda, setelah kejadian ini, Anda bersembunyi? Iya. Itu kemana saja bersembunyinya? Di sekitar rumah itu aja. Itu pada saat Anda bersembunyi selama kurang lebih 11 hari, itu bagaimana perasaan Anda? Resah terus, Kak. Nggak enak rasanya. Tapi apakah pada saat itu orang tua atau orang terdekat, teman Anda, itu tahu mengenai hal ini? Nggak tahu. Baik, pada beberapa waktu lalu mungkin Anda sempat mengatakan atau sempat menyebut nama Singgih. Iya. Sebenarnya siapa Singgih itu? Karena udah panik, Kak. Ya. Singgi itu dia siapa, bukan ke siapa sebenarnya. Singgi itu cuma terlintas di pikiran untuk bilang nama Singgi karena udah panik, udah ketakutan campur panik, ya. Jadi sebenarnya Singgih itu benar ada? Tidak. Tidak ada. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga korban? Yang saya ingin sampaikan kepada keluarga korban, saya minta maaf sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Saya menyesal telah melakukan ini semua terhadap korban.